Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia, biar ibadahnya tambah senang ya. Di perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang ganti gubernur main engine Warsila. Kenapa gubernurnya ganti? Ya, dikarenakan RPM ini apabila dihandle untuk dinaikkan, dia saat panas dia tidak mau naik ya. Tapi kalau saat dingin dia ini mau dikendalikan. RPM bisa naik, bisa turun sesuai dengan kombinator yang diinginkan. Nah, karena pompanya itu sudah lemah ya, pompa olinya yang di dalam gubernur. Jadi daripada ambil resiko, sebaiknya minta gubernur baru dan yang lama diservis ke ahlinya. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, simak saja cara ganti gubernur main engine Warsila. Ya, ini proses pelepasan gubernur main engine. Dalamnya cuma seperti ini ya, yang pengikatnya cuma baut 4 saja. Jadi baut penghubung dengan main engine itu cuma 4 baut saja. Setelah baut itu dilepas dan penghubungnya yang lain juga dilepas, maka bisa langsung diangkat saja ya. Dan gubernur ini bisa diangkat untuk satu orang saja. Nah, ini bagian dalamnya ya. Dan ini adalah rek bahan bakar ya. Dan untuk pembongkaran tidak ada masalah ya, untuk bongkar tidak ada setelan yang lain-lain ya. Dan saya kasih lihat ya apa aja yang dibuka ya. Ini penghubung nepel angin, penghubung listrik yaitu emergency shutdown, dan ini penghubung ke rek bahan bakar, dan dibersihkan ya sisa-sisa packing. Jadi sedikit aja baut yang dibuka, gampang kalau bongkar ya. Gubernur yang baru kita siapkan ya kawan. Jadi kita cek dulu ya, baik dari putarannya ya. Dan ini di dalamnya gearnya ya, gearnya ini dihitung juga ya jumlah giginya. Bisa jadi giginya nggak tepat, nggak bisa masuk ke dalam gear, tapi ini tipenya sama, jadi ya insya Allah pas. Dan yakinkan bersih ya kawan. Dan yang saya tunjuk ini adalah kode tanda panah ya. Ini tanda panah untuk putaran ke kiri, dan yang di bagian atas itu sebenarnya sayang tidak tersyuting, itu putaran ke kanan ya. Nah, itu putaran ke kanan, dan untuk yang lama putaran ke kanan. Kita putar saja ya. Jadi cara memutarnya ya, kita lepas bautnya dulu semuanya. Kita gunakan kunci shock 10 ya, biar lebih mudah dalam membukanya ya. Dalam pembukaannya bautnya jangan sampai jatuh, kita hati-hati dalam membukanya. Dan ini niatnya memutar sistemnya ya. Jadi tanda panah tadi diputar 180 derajat.
Nah, di sini ada kode 2 panah, yaitu untuk putaran kanan dan putaran kiri. Untuk merubah putaran itu harus diputar 180 derajat. Ya, putar ke arah kanan ya. Ada tanda 2 panah itu di bagian atas dan bagian bawah. Tapi videonya ini kurang jelas penglihatan tanda panahnya ya. Nah, ini diputar ke arah kanan 180 derajat. Diputar, harus sabar ya, 180 derajat. Kalau ya mulai dari jam 12 menuju ke jam 6, intinya seperti itulah. Nah, tanda panahnya kan ada 2 itu, di atas dan di bawah, dan itu menentukan arah ya, menentukan arah putaran. Nah, paskan lubangnya ya. Jadi tanda panah itu ada 2, di atas dan di bawah, dan ada kode titik itu sebagai kode ya. Dan nantinya kalau sudah diputar seperti itu saja ya, bautnya dipasang kembali. Nah, pastikan lubangnya sudah tepat, maksudnya tidak miring, karena ini governor ini terbuat dari bahan aluminium, jadi mengikatnya ya harus perasaan ya kawan, yang penting kuat. Hati-hati dalam mengikat. Jadi kita angkat ya semuanya ya, kalau bisa menggunakan sistem silang agar rata ya dalam pengikatannya. Dan mengikatnya harus hati-hati ya, karena ini aluminium ya kawan. Pastikan bisa mutarnya masih lancar untuk gear bagian pompa penghubung ke governor ya. Ya seperti ini ya kawan, pastikan lagi ya, harus kuat tapi jangan terlalu kuat ya. Ini gambar ya, bandingan antara governor lama dan baru. Ini adalah posisi governor baru ke arah kiri ya, bisa dilihat ya, itu tanda panahnya dan ada titik 2. Arah kanan untuk governor lama ya, kita samakan ke governor lama ya. Setelah dibersihkan kita gunakan silikon ya, atau packing tipis kertas, tidak masalah. Setelah diberikan silikon rata kita pasang ya. Cara pasangnya tinggal memasukkan gearnya saja ke posisinya yang bagian dalam, kasih pas, dan kalau sudah pas, yakin gearnya sudah masuk, kita baut saja ya, baut ke ya, baut penghubung aja 4 baut. Dan ini bautnya kita pasang. Jadi cara pengikatannya harus sistem silang ya kalau bisa ya, biar hasilnya maksimal. Kita ikat ya perasaan ya, yang penting tidak bocor. Dan ini dalam mengikatnya menggunakan kunci L ya, kunci heksagon. Dan maksimal menggunakan kunci tangan aja ya, tidak perlu sambungan. Insya Allah sudah keras.
dan tidak bocor ya. Intinya governor ini tidak lepas lah. Dan ini adalah governor lama ya, jadi yang baru itu tidak ada handle-handle aksesoris ya. Jadi aksesorisnya ini kita pindahkan ke governor yang baru. Jadi yang lama ini kita lepas, cukup melonggarkan potnya saja, kemudian kita congkel. Dan cara pemasangannya ini nanti ada rumusnya ya, jadi pastikan rek bahan bakar posisi 0, dan yang di sebelah sana yang saya pegang yang tidak terlihat ini kamera, yang sebelah sana ada kode, itu juga harus posisi 0. Jadi sebelah kanan posisi 0 dan sebelah kiri bagian rek bahan bakar juga harus posisi 0. Jadi harus sama-sama 0 ya. Kita kira-kira saja, pokoknya kanan 0 dan rek bahan bakar juga 0, jadi tanda panahnya harus posisi 0 dan kirinya harus posisi 0 juga. Setelah itu kita pukul saja ya menggunakan palu pelan-pelan. Intinya harus seimbang. Nah ini ya, reknya harus dipaksa sampai posisi 0. Itu ya, posisinya harus mentok 0 ya. Kan di rek bahan bakar itu ada tanda panah yang menunjukkan berapa pembukaan klep bahan bakarnya ya, dalam membuka bahan bakar menuju injektor. Nah itu harus posisi 0 ya. Jadi di rek bahan bakar BOSPOM ini posisi 0, begitu pula di governor perintah ordernya juga harus posisi 0. Jadi jangan sampai berbeda ya kawan, biar ordernya itu sesuai dengan order dari governor. Nah ini pemeriksaan rek bahan bakar semuanya harus posisi 0. Jadi kalau posisi 0 begini, apabila kasih mati mesin atau ada emergency stop, itu mesin langsung mati ya, ditarik posisi 0. Tapi kalau semua governor ini narik ke 0, sedangkan untuk rek bahan bakarnya masih terbuka 2 derajat, itu bahan bakar masih bisa bocor ya, kalau masih bisa meneruskan ke injektor mesin belum mati ya. Tapi kalau posisi 0 sama-sama 0 kan itu ordernya sama. Nah ini ya, tanda panah ini harus posisi 0, itu juga ada tanda panahnya, harus posisi 0. Setelah itu kita pasang penghubung antara governor dan bahan bakar. Nah ini yang saya maksud ya, posisi 0. Dan di penghubungnya sini kita pasangkan menggunakan baut ya, tapi di situ ada setelannya juga. Setelan itu bagaimana keduanya itu bisa menunjukkan angka 0 semuanya ya, jadi harus seimbang. Nah kita pasang, dan di situ juga nanti dikasih grease ya biar awet. Nah itu harus 0, di rek bahan bakar juga harus 0.
Nah ini ya, rek bahan bakar posisi 0, biar nanti kalau ada emergency shutdown itu mesin langsung mati ya. Kalau masih ada terbuka sedikit, mesinnya nggak mati ya kawan. Oke, setelah yakin kedua-duanya sudah posisi 0 ya, kita ikat saja ya. Kalau ada kemiringan ya kita perbaiki lagi ya, seumpama kurang ke kanan atau ke kiri, bagaimana agar di dalam pergerakannya itu lancar, tidak bertabrakan ya, kita atur ya. Nah ini posisi 0 kan. Oke, nanti kalau sudah yakin dua-duanya sudah posisi 0 ya, kita ikat saja. Sampai kencang ya, jangan sampai longgar, karena ini order ya, jangan sampai. Kalau longgar bisa saja gearnya pada as handle ini bisa rusak ya kawan. Kita ikat dua-duanya, dan di sini dalam pengikatannya kencang juga ya kawan, biar tidak longgar ordernya. Jadi kita harus berikan grease nanti sebagai perawatan agar awet ya, untuk join penghubungnya ini ya, kayak model sub begitu. Oke, harus kencang ya, pastikan kencang semuanya. Ini adalah handle untuk mengunci mesin ya, posisi off atau jalan ya. Kita cek lagi ya untuk kesamaan order dari rek bahan bakar dan governor. Nah ini kalau semua merek bahan bakarnya semakin masuk, ini tandanya membuka bahan bakar masuk ke injektor ya, jadi RPM nya bertambah banyak, RPM nya semakin bertambah ya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita pasangkan nepel ya, yaitu yang di video kemarin itu ada regulator otomatis ya dari EP converter, dan penghubungnya ke sini ya. Ini nepelnya, karena di governor baru ini tidak ada nepelnya, kita ambil nepel di governor yang lama. Dan pastikan kencang ya, tidak bocor. Kita ikatlah sampai agak kencang. Dan di sini adalah untuk tekanan udara ya, ini yang mengatur RPM ya. Ya, nepelnya kita pasangkan. Jadi di sini adalah jalur untuk angin ya kawan.
ini yang mengatur RPM kombinator ya. Jadi setelah pemasangan angin pipa angin, jadi pastikan tidak bocor ya kawan ya. Hati-hati dalam mengikat, ini nempel ini dratnya halus ya. Pokoknya anginnya sudah tidak bocor, berarti itu sudah sukses. Kemudian kita ambil handle pengatur RPM manual, dan disitu ditasamakan ya coknya cok-coknya untuk kelistrikannya, dan di sini kita pasang cok kelistrikan. Ini cok kelistrikan kita pasang, ini seperti colokan biasa ya, kabel, dan ini bisa penghubung untuk sejenis katup ya, bisa untuk emergency shutdown. Nah ini sebuah cok saja, cok listrik saja. Oke, pemasangan cok listriknya sudah. Kemudian tinggal yang ini ya kawan, ini adalah handle RPM bagian manual. Seandainya otomatisnya itu tidak bisa berfungsi, kita menggunakan handle manual. Jadi saat ada kerusakan di governor, kita menggunakan handle manual ya. Jadi handle manualnya dikunci. Kemudian untuk manuver naik turun kita menggunakan pitch propeller. Tapi kalau untuk di kapal besar kan semua RPM dinaikkan ya, kita ikat aja. Nah ini karena handle-nya itu di governor baru tidak ada, kita ambil di governor yang lama ya. Jadi cara pemasangannya juga ya, untuk ini kan bisa mutar ke kanan dan ke kiri. Pastikan yang ke kiri itu posisi 0 juga ya, harus posisi 0 ya. Kita lepas dulu baut penguncinya ini ya, untuk menahan RPM. Jadi bongkarnya itu kan disitu ada kayak nok ya, jalur untuk handle-nya ya. Jadi harus posisi di handle bagian ke kanan ya, kanan atau kiri ya, kanan. Itu mentoknya itu harus posisi 0 ya. Kalau nggak posisi 0 nanti mesinnya nggak bisa mati ya, karena tertahan ini ya, karena tertahan noknya itu ada jalur RPM. Jadi kalau geser ke arah maju itu RPM nambah, kalau mundur RPM turun. Nah itu harus posisi sesuai dengan posisinya ya. Kita bisa pelajari dari governor yang lama ya. Nah ini sudah dibuka semua. Jadi cara pasangnya pokoknya ke 0 semua lah ya. Oke ya, kita lihat ya, ini ya cara nambah RPM seperti ini ya. Nah mundurnya juga kita harus pastikan harus 0 ya, mundurnya itu. Nah itu kan ngeper, ini kalau ditarik ke arah maju itu RPM nambah. Nah pas mundurnya itu harus posisi 0. Nah ini ya, jadi jangan sampai posisi 0 itu nandok ya. Lebih sedikit enggak apa-apa lah, dikasih lebih sedikit. Jadi itu noknya itu
berfungsi untuk mengikat agar RPM itu tidak turun kembali ya. Nah, fungsinya itu aja. Nah, itu kan untuk mengikat biar RPM itu tidak lari-lari. Seandainya konstannya atau kombinatornya itu bermasalah ya, kayak kemarin ini sambil menunggu governor yang lama ya, kita bisa mainkan di sini secara manual. Jadi governor ini bisa otomatis, bisa manual. Nah, ini sistem manualnya menggunakan handle. Jadi posisi 0 ya, untuk di handle bagian belakangnya itu harus posisi 0, jangan sampai natap lah, nandok. Kalau nandok nggak bisa mati nanti, wah masalah ya. Nah, ini harus posisi 0. Oke, jadi cara pemasangannya seperti itu ya. Nah, ini adalah baut pengikatnya ya, dan baut pengikatnya itu kita bisa ada baut yang besar itu kan untuk mengikat biar RPM nya itu tidak lari ya. Ini kita beri grease biar awet lah, biar lari sana lari sininya biar licin. Ya, ini kita paskan ya, pastikan posisi 0. Jadi kita dorong ke arah belakang, pastikan tidak mentok ya di lubang nok bagian belakang ya. Kemudian kita pasang ikat. Tapi kalau semua nandok ya kita cabut lagi, kita masukkan lagi di posisi yang tidak nandok untuk posisi 0-nya. Nah, ini untuk nambah gasnya ya. Jadi kalau nambah gas seperti itu terus diikat. Nah, tapi kalau semua autonya itu bisa ya jangan diikat ya, jadi bisa naik dengan sendirinya nantinya ya. Begitu saja cara pemasangan handle manual increase reduce RPM. Dan di sini juga ada baut pengikatnya ya, biar tidak lari kanan kiri, kita ikat juga. Oke ya, sudah selesai. Ya, setelah itu kita isi oli ya, dan cara pengisian oli governor sudah saya perlihatkan ya nah ini olinya ya, sudah saya pernah perlihatkan di video sebelumnya ya. Ini adalah masih proses pengecekan kebocoran angin dari AP converter. Dan di sini manometer angin sudah ada isi ya, yaitu sekitar 7-8. Dan untuk di AP converter ini naik turun ya untuk pressure-nya sesuai dengan RPM yang diinginkan. Dan ini adalah saat mau dites ya, tapi belum itu, bentar ya.
Ya, saat ini kita tes ya, dan tanda panahnya itu kurang naik ya, kurang membuka bahan bakarnya. Dan ini masih setelan pabrik, jadi perlu disetting lagi dari 1500 turun ke 1000. Feel barang dari pabrik 450 sampai 1500 rpm, sedangkan aslinya 600 sampai 1000 rpm. Pitchnya jadi 1500, jadi harus diturunkan ke 1000 ya. Tabel bawaan dari gubernur, bisa di screenshot kalau dibutuhkan. Ini jadi untuk konstan rpm kita buka segelnya ya. Baut untuk konstan rpm kita setel lagi. Jadi untuk menurunkan dari 1500 ke 1000, maka kita harus longgari ya bautnya, kita turunkan agar konstan rpm itu sesuai dengan yang diinginkan, yaitu 1020 rpm. Nah, ini kita mengurangi ya putarannya ya, ke kiri. Ini kita sambil start ya. Biar rek bahan bakarnya itu biar agak naik lagi sedikit untuk sesuai dengan rpm yang diinginkan. Dan ini merupakan setting-setting ya perlu harus dipelajari juga sih ya, karena biasanya ini disegel setelah dilakukan penyetingan. Oke, start. Belum bisa ya kawan. Ya, setelah dirasa settingan untuk rpm nya sudah pas, nanti hasilnya seperti ini ya, bisa naik dengan sendirinya. Nah, ini langsung jalan ya, langsung bunyi. Nah, ini dilihat lagi rpm nya ya, konstannya harus pas posisi 1000, dan kombinatornya juga harus posisi 620 ya. Nah, kalau rpm nya sudah sesuai dengan settingan, berarti selesai ya cara pemasangan gubernur ini ya. Dan kita bandingkan untuk mesin yang sebelahnya yang normal ya. Oke ya, kita selalu pantau dulu rpm nya, huntingnya sudah sesuai apa belum ya. Dan ini adalah baut untuk settingan rpm ya kawan. Ini rek bahan bakar apakah naik turun atau tidak ya, kita cek. Tapi kalau gubernur baru sebaiknya jangan terlalu banyak setting ya, yang penting-penting aja. Jadi yang gubernur baru ya setting cuma yang saya buka, yang dibuka ini cuma baut yang ini saja ya. Karena ini settingan membuka segel dari rpm 1500 diturunkan menjadi 1020. Oke ya, kita bisa bandingkan dengan gubernur mesin sebelahnya ya. Jadi pertama-tama ya handle pembukanya kita buka dulu.
pengunci. Nah ini handle pengunci kita pindah ke posisi run, bukan stop ya, itu kita start. Nah ini kan langsung naik ya dengan RPM yang sama, yaitu 1020. Ya setelah jalan ya kita pantau saja RPM nya dan lain-lain ya kawan. Nah ini posisi jalan ya, ini kita stop saja ya, dan setelah kita stop kita nanti akan tes lokal dan pengetesan dari remote juga, dari kamar mesin, dari control room maksudnya, jadi sesuai remote dan lokal. Dan ini secara lokal ya, kita tekan lagi. Nah itu kan naik handle-nya, tapi turun lagi. Nah normalnya seperti itu ya kawan. Dan ini adalah pengetesan secara remote ya, dari control room. Nah ini sudah jalan dengan sendirinya ya. Seperti itu saja ya kawan, semoga bermanfaat dan tambah bahagia.